Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ridwan Nur Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat sebuah studio podcast ya, untuk kita buat di rumah misalnya dengan harga murah. Dan ini saya praktikkan di Sekretariat BIM, yaitu Bina Insan Mulia, tempat kita para relawan sosial berkumpul ya. Ingin tahu apa itu BIM, bisa lihat di websitenya binainsanmulia.org.id atau bimberbagi.org.id. Nanti teman-teman bisa tahu BIM itu apa sih. Pak Ridwan selama ini bawa nama BIM. BIM itu apa? Anda akan bisa lihat di situ BIM itu apa. Lanjut ya. Sebelumnya saya pernah membuat sebuah studio podcast di sekolah dengan menggunakan mic BM dan harganya tentu saja mahal. Kali ini di BIM saya mempraktikkan membuat sebuah studio podcast dan harga sangat murah ya. Nah, teman-teman sekalian, di belakang saya ada green screen namanya. Ini harganya sekitar 50.000 sampai 60.000 ya untuk ukuran segini. Dan ini cukup untuk menjadi background di belakang kita. Apakah green screen bisa diganti dengan warna yang lain? Kalau pertanyaannya apakah green screen bisa diganti dengan yang lain? Jawaban saya tidak. Kenapa? Kan namanya green screen, hijau ya. Tapi apakah backgroundnya bisa diganti dengan warna yang lain? Bisa, asalkan senada. Senada maksudnya apa? Warnanya satu, misalnya biru-biru semua ya. Jadi itu akan lebih gampang nanti dihapus backgroundnya di video editor. Itu ya teman-teman ya. Apa sih fungsi green screen? Teman-teman kalau membuat podcast, dengan green screen, kita bisa mengganti backgroundnya jadi tidak monoton seperti ini ya. Maaf ya, ada backsoundnya tukang soto. Jadi teman-teman, contohnya seperti ini teman-teman ya. Contoh menggunakan green screen. Ini dia videonya. Dan saya Ridwan Nur Hadi. Mungkin sebagian sudah saling kenal ya. Terkenal banget kayaknya Pak Ridwan ini di mana-mana. Saling kenal. Dan di grup kelas menulis ada partner saya, kemudian ada satu komunitas di profesi guru tingkat kabupaten, ada alumni Untirta juga yang di Banten ya, dan bapak-bapak ibu guru yang mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Nah, jadi kan kesannya di kafe kan, seperti itu. Jadi selain di kafe juga kita bisa ganti background kondisinya di tempat yang kita inginkan, dan itu banyak sekali di YouTube. Tinggal kita ketik di menu search YouTube background video, dan itu banyak sekali teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan green screen, maka tampilan podcast kita akan seperti ini. Karena merasa di UNJ itu belum udah Pak Ridwan ya, kita kenalan dulu. Nggak usah kenalan deh ya, kayaknya udah terkenal seantero Al-Azhar. Gitu. Oke, Pak, saya mau Jadi teman-teman bisa memilih mau pakai green screen atau tidak sesuai dengan minat masing-masing lah ya. Nah teman-teman, sekarang setelah background kita sudah pilih dan harganya cuma 60.000 ya, catat 60.000. Lanjut, kita butuh untuk pencahayaan karena berkaitan dengan background. Nah, ini ada lampu seperti ini LED dan jumlah wattnya itu 10 watt. Nah, ini cukup untuk menerangi background kita ya, karena kalau menggunakan green screen itu harus pencahayaannya harus cukup. Tapi teman-teman ada juga kalau yang di marketplace lebih murah ya, itu harganya sekitar 20.000. Lighting sudah, background sudah. Teman-teman bisa menambahkan ini untuk tripodnya kalau teman-teman tidak mau beli tripod yang mahal misalnya. Namun ini juga butuh bantuan meja. Jadi ada 2 meja di depan saya, misalnya tambah 2 meja lagi tripodnya ini. Kenapa? Tripod yang 1-2 meter harganya lumayan ya. Itu harga kisarannya bisa 100.000 sampai 200.000 tergantung kualitas. Tapi kalau teman-teman mau irit dengan meja yang di rumah dan ingin digunakan double table, satu lagi untuk tatakan tripod, satu lagi untuk kita menjadi presenter, ini harganya cukup murah, cuma 6.000 sampai 8.000 ya. Anggaplah kita pukul rata 10.000.
Kita hitung ya jadinya. Ini ditambah ini tadi 80.000 tambah ini 10.000 jadi 90.000. Sudah. Sekarang lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut tentang mikrofon. Kalau yang tadi kita sudah bahas, tripod sudah dibahas, ini 10.000, kemudian sebelumnya 80.000 jadi 90.000. Nah, mikrofon ada yang mahal, ada sekitar 200.000 ada. Tapi ada juga yang murah yang harganya kisaran sekitar 6.000 rupiah. Teman-teman kalau mau pakai yang murah juga bisa 6.000. Hanya saja kalau pakai mikrofon yang murah, ya yang TRS, itu teman-teman harus punya tambahannya lagi, ya. Seperti ini. Kenapa teman-teman kalau pakai mic clip yang murah itu harus ada tambahan lagi? Karena mic ini hanya 2 ya garisnya, sedangkan yang untuk HP Android itu harus 3. Semua smartphone ini harus 3 garis ini baru bisa masuk untuk input mic di smartphone. Kalau teman-teman memaksakan U2 masuk, ya kualitasnya tetap kualitas handphone bawaan. Ini murah teman-teman, harganya 8.000 rupiah. Dan mic ini harganya cuma 6.000 rupiah. 6.000 tambah 8.000 rupiah. Seperti ini micnya. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan siaran, ya. Belum dimasukkan ke handphone, ini kan ada 2 channel di sini ya, ada 2 saluran, ada mic, ada headset. Kita masukkan ke gambar yang mikrofon seperti ini. Baru ini masukkan ke dalam smartphone kita. Ini murah ya teman-teman ya, ini 6.000 dan ini cuma 8.000. Ini cukup. Ketimbang Anda harus beli mic yang lumayan, the middle ya, harganya 60-70.000. Kalau yang high class harganya 200 ribuan. Cukuplah untuk podcast atau vlog amatiran. Jika kita ingin mewawancara seseorang, kan kita kadang nggak mungkin ngomong sendirian ya. Kita butuh dialog, not only monolog. Kita butuh tambahan alat lagi ini namanya ya. Nah, untuk splitter ini harganya saya beli di marketplace hanya 4.500 rupiah, ya sekitar 5.000 lah. Jadi fungsinya apa ini? Ini kita bisa double mic. Caranya teman-teman, ini dicabut dulu. Ini kan ada channel mikrofon, masukkan di sini. Ini kita sambungkan di sini 1, karena ini ada 2 inputnya dan ini 1. Baru ini masukkan ke dalam jacknya, ini masukkan ke dalam input mic di smartphone kita. Ini buat pembicara 1 dan ini buat pembicara kedua. 2 mic bisa bersamaan dan harganya lebih murah ya, ketimbang kita membeli mic shotgun. Mic shotgun itu bisa kita gunakan misalnya kita ngevlog di luar, kan kita nggak mungkin pakai mic di sini, handphone kita bawa-bawa ya, dan kita sedang traveling misalnya. Nah, mic shotgun itu tinggal kita colok ya, bentuknya seperti mic pada kamera besar dan dia menangkap. Saya sudah mencoba dan itu lumayan membantu menangkap suara. Hasil dari mic shotgun ketika saya melakukan traveling ke Malaysia, hasilnya seperti ini. Permen cucuk itu mah. Habis berapa Bu hari ini? Habis 100 ringgit. 100 ringgit? Wah, luar biasa. 100 ringgit itu kalau dirupiahkan menjadi sekitar 350. Lalu pertanyaannya, berapa sih harga mic shotgun? Mic shotgun harganya lumayan. Dulu kisaran 250.000 saya beli, sekarang sudah ada yang harganya cuma 165.000. Ya kita pukul rata 200.000. Tapi kalau untuk melakukan siaran di dalam ruangan, saya tidak menyarankan mic shotgun ya. Yang pertama karena memang harganya mahal, yang kedua dia akan bergema. Saya sudah pernah mencoba. Lebih baik kita menggunakan mic ini. Jadi itu ya teman-teman, untuk berbagi ide kali ini dari saya Ridwan Nur Hadi. Jadi kalau teman-teman mau buat ruang podcast ya di sekolah ataupun di rumah masing-masing, yang dibutuhkan hanya green screen ya atau blue screen
bebas warnanya untuk latar belakang, yang penting satu warna. Dan yang kedua, teman-teman butuh lighting, mikrofon, tentu saja handphone. Terakhir, jangan lupa teman-teman bahwa untuk menggunakan audio dari eksternal ini, teman-teman aplikasinya tidak bisa menggunakan kamera bawaan. Teman-teman harus mendownload aplikasi yang bernama Open Camera. Silakan download Open Camera, di sana ada menu praktis untuk memasukkan audio eksternal sebagai input ya. Itu ada di Open Camera, tidak ada di kamera bawaan di handphone, dan ukurannya pun sangat kecil. Jadi teman-teman bisa download dan install dan dicoba. Untuk aplikasi video editing yang biasa saya pakai, yang biasa teman-teman lihat di YouTube channel saya ini, saya menggunakan YouCut. YouCut itu paling ringan, simple, tapi lumayan ya. Untuk video-video praktis itu lumayan saya menggunakan YouCut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama saya buat video ini untuk para relawan BIM yang ingin melakukan podcast. Silakan broadcast yourself, tunjukkan pada dunia eksistensi kita untuk menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.